Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua, para penonton dimanapun kalian berada? Selamat datang di channel History Handy cuy. Semoga yang menonton video ini selalu diberkahi dengan keselamatan dan kesuksesan menyertai kalian. Oke lah cuy, tanpa berbasa-basi lagi, kita bakal membahas salah satu topik yang masih ramai banget diperbincangkan nih cuy. Nama yang selama ini dikenal sebagai sosok yang religius, tiba-tiba terseret dalam kasus yang sangat serius. Itulah yang terjadi pada sosok Syekh Ahmad Al-Misri. Semua bermula ketika pada tanggal 24 April 2026. Pihak Bareskrim Polri secara resmi menetapkan Syekh Ahmad Al-Misri ini sebagai tersangka. Penetapan ini pun bukan keputusan yang tiba-tiba. Sebelumnya, polisi sudah melakukan gelar perkara, memeriksa saksi-saksi dan mengumpulkan berbagai macam bukti yang dianggap cukup kuat untuk menaikkan statusnya. Kasus yang disangkakan pun bukan perkara yang ringan nih cuy. Syekh Ahmad Al-Misri ini diduga melakukan pelecehan terhadap 5 orang santri laki-lakinya. Salah satunya perwakilan korban Ustadz Abi Maki yang menyampaikan bahwa para korban mengalami trauma yang berat. Bukan cuma luka fisik saja nih cuy, tapi juga luka batin yang cukup dalam. Namun, sebelum statusnya resmi menjadi tersangka, Syekh Ahmad Al-Misri ini sempat angkat bicara atau semacam memberikan klarifikasi gitu cuy. Lewat sebuah video di media sosial, ia membantah keras semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia meminta masyarakat untuk tidak langsung mempercayainya dan tetap bijak dalam menerima informasi yang tengah beredar. Sikap ini pun justru membuat publik malah merasa terbelah. Ada yang percaya, ada juga yang mulai mempertanyakan. Lalu muncul fakta lain juga, ada yang bikin kasus ini makin jadi memanas. Saat status tersangka diumumkan, diketahui bahwa Syekh Ahmad Al-Misri ini sedang tidak berada di Indonesia alias sedang berada di Mesir. Ini tentu saja menambah tanda tanya yang besar nih cuy. Bagaimana proses hukum akan berjalan jika yang bersangkutan tidak berada di Indonesia alias berada di luar negeri? Pihak kepolisian pun terus mendalami kasus ini. Mulai dari dugaan modus operandi sampai pengumpulan bukti tambahan. Tapi cuy, ada satu sosok yang ternyata punya peran besar juga nih dalam terbongkarnya kasus yang satu ini. Namanya adalah Oki Setiana Dewi. Ya kalian bener, ini adalah kakaknya Ria Ricis cuy. Ustazah Oki Setiana Dewi. Awalnya kasus ini sebenarnya sudah pernah mencuat di tahun 2021. Bahkan sempat diupayakan selesai secara internal setelah adanya sebuah pengakuan. Namun, cerita itu tidak benar-benar berakhir di sana. Di tahun 2025, saat Oki sedang menempuh pendidikan S3-nya di Mesir, ia bertemu kembali dengan salah satu korban. Bukan sekedar ngobrol biasa, dari percakapan itu cuy, muncullah fakta yang sangat mengejutkan. Perilaku yang sama diduga masih terus terjadi. Dan dari situlah semuanya mulai terkuak dan terbuka kembali. Ada satu kalimat yang kemudian viral dan mengguncang publik. Kalimat itu sederhana cuy, tapi dalam maknanya. Ternyata dia belum sembuh. Waduh, dalam banget maknanya cuy. Kalimat itu disampaikan oleh Ustadz Abi Maki dan langsung menyebar luas di mana-mana. Seolah jadi titik balik bahwa kasus ini belum benar-benar selesai. Peran Oki Setiana Dewi pun tak berhenti di sana. Ia juga disebut membantu mengumpulkan informasi dan mendorong para korban untuk berani angkat bicara. Tapi langkah itu ternyata tidak tanpa resiko cuy. Ia dilaporkan telah menerima ancaman. Bahkan ada banyak pihak yang diduga mencoba untuk mencari alamat tempat tinggalnya di Mesir. Situasinya pun jadi semakin tegang. Rencananya Oki akan dipanggil oleh Bareskrim Polri sebagai saksi. Ia akan dimintai keterangan juga yang lebih lanjut terkait informasi yang ia dapatkan langsung dari para korban. Kesaksiannya bisa menjadi salah satu kunci penting juga nih cuy dalam pengembangan kasus ini. Sekarang, kasus ini masih terus berjalan. Pihak kepolisian pun masih mengumpulkan bukti-bukti yang ada, mendalami kronologi dan mencari kejelasan atas semua yang terjadi. Sementara publik pun terus menunggu apa yang sebenarnya terjadi. Sejauh mana kebenarannya dan bagaimana ending dari kasus ini. Jelas cuy, ini bukan sekedar berita viral biasa. Ini adalah cerita tentang keberanian korban untuk berani bicara tentang upaya untuk mengungkap sebuah kebenaran. Dan tentang proses hukum yang sedang berjalan, kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Tapi bagaimana menurut kalian cuy? Kalau kalian punya pendapat tersendiri dan mungkin punya informasi yang belum saya sampaikan di video kali ini, silahkan komen di kolom komentar. Oke lah, untuk tahu bagaimana kronologi selanjutnya, kita sudah mengumpulkan beberapa video yang akan saya cuplikan setelah ini. Langsung saja, kita tonton videonya bersama. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mudah menyebarkan setiap berita
yang kita dengar tanpa kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan lalu kalian menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil, karena itu lebih dekat kepada takwa. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, cukuplah seseorang dianggap berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Saya, Syekh Ahmad Al-Misri, berangkat ke Mesir pada tanggal 15 Maret 2026 dan saya tiba di Mesir tanggal 16 Maret 2026 karena mendampingi ibunda yang sedang sakit dan menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Dan saya mendapatkan panggilan kepolisian pada tanggal 30 Maret 2026. Maka panggilan kepolisian datang sesudah saya berada di Mesir, kurang lebih sekitar 15 hari. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Baraskrim, khususnya para penyidik yang memberikan kesempatan menyampaikan kesaksian saya secara online. Dan alhamdulillah, saya panggilan kepolisian ini sebagai saksi, bukan sebagai tersangka sebagaimana dibayangkan atau disebarkan atau sebarluaskan oleh banyak orang. Yang kedua, tuduhan terhadap pelecehan kepada santri itu tidak benar adanya. Maka mohon teliti, karena bukti-bukti yang saya punya sudah saya serahkan kepada kuasa hukum saya untuk menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Dan juga ada saksi-saksinya. Yang terakhir, tuduhan fitnah yang sangat kejam, yang sangat melukai hati saya dan setiap orang muslim adalah fitnah terhadap Rasulullah Muhammad SAW melakukan pelecehan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu an, na'udzubillah min zalik. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu an, bahwasannya beliau kalau masih ada di zaman sekarang bisa ikut menonton video yang tidak senonoh. Itu adalah dusta dan fitnah yang sangat kejam yang melukai hati kita sebagai muslim. Dan saya minta kepada ustadz yang menyebarkan informasi tersebut atau fitnah atau tuduhan tersebut mendatangkan walaupun satu video. Saya berfatwa dengan demikian. Demi Allah, saya tidak pernah berfatwa dengan hal demikian, dan ini adalah fitnah yang sangat kejam yang disebarluaskan di banyak medsos. Dan banyak mengatakan bahwasannya mereka mengenal diri saya, mereka mengetahui karakter saya dan lain sebagainya. Orang-orang tersebut tidak pernah berjumpa dengan saya, bertemu saya, sekalipun berkomunikasi lewat WA juga tidak pernah. Dan disayangkan banyak dai-dai yang menyebarluaskan fitnah-fitnah tersebut tanpa tabayun kepada saya, padahal nomor kontak saya ada sama mereka. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seluruh kaum muslimin dan muslimat, kita harus berhati-hati ketika kita menyampaikan suatu informasi. Klarifikasi tersebut seperti pertama, kalau mau bawa dalil, saya bawa dalil. Ya, ada satu hadis Nabi di akhir kitab Sahih Al-Bukhari dikatakan, saya fi zamanun syababun hawadithul ahlam yaqra'una al-Qur'an wal Qur'an la yujawiz an khanajirihim yukhrijukum min ad-dini ka rami sahmi min ar-ramiyah. Akan datang satu zaman orang-orang fasih membaca Al-Quran, mengeluarkan dalil-dalil yang sangat luar biasa, namun Al-Quran tidak melebihi tenggorokannya, nggak masuk ke dalam hatinya, nggak dipraktekin apa isi Al-Qurannya. Mereka mengeluarkan kalian daripada agama Islam bagaikan melempar anak panah dari busurnya. Seperti itu. Jadi nggak usah bawa dalil, kita pakai fakta. Sekarang Anda sudah menjadi tersangka, ya, mulai kemarin tanggal 22. Ya, mulai tanggal 22 Ahmad Bisri sudah menjadi tersangka. Silahkan datang ke Mabes Polri, klarifikasi di sana, bikin pembelaan untuk diri Anda, gak usah ngomong kanan kiri
atau membawa oh ini ada pengalihan isu tentang Heri Pras, nggak ada, saya nggak kenal Heri Pras. Ya, itu saya nggak kenal Heri Pras. Yang saya kenal adalah korban yang terzolimi, orang-orang yang nggak punya, santri-santri, anak-anak kecil. Itu yang saya tahu. Terus yang kedua, Anda juga sudah melecehkan kemana-mana, jadinya mau klarifikasi malah ngomong pusat Indonesia SDM-nya rendah gitu kan. Mohon maaf lah, serendah-rendahnya saya ketika saya ceramah atau membawakan dalil nggak usah bawa contekan. Ya, ustadz-ustadz di kampung saya itu kalau ngeluarin dalil itu nggak usah pakai contekan seperti itu. Jadi nggak usah kita merasa kalau tuzaku anfusakum, jangan ngerasa kita paling alim. Wa a'lamu biman ittaqa, Allah yang maha tahu siapa yang paling alim. Hadapi hukum yang berlaku, hadapi semua agar senantiasa ini juga jelas, tidak membuat bias, tidak usah membawa nama Allah, pengadilan Allah di akhirat, pengadilan dunia aja dulu, hadapi. Kalau memang nggak salah, kenapa mesti kabur, itu aja. Ya, kalau saya sih mengatakan bukan oh saya nggak tahu. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tolong buktikan sama saya bahwa orang tua Anda itu masuk rumah sakit. Karena saya punya bukti bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu bahwa orang tua Anda itu sedang operasi. Dan orang tersebut juga sangat yakin. Kalau saya bilang 100% itu hak Allah, 99,99. Seperti itu. Kalau 6 tahun lalu orang tua Anda memang, atau 6 tahun atau 5 tahun lalu ada operasi di tulang belakang, ya. Tapi kalau sekarang tanggal 17, ya tolong buktikan seperti itu. Cuman saya masih memberikan toleransi kepada Anda. Ya kan mungkin mau minta keredoan daripada orang tua, minta doa daripada orang tua, mau taubat kepada Allah, ya silahkan. Tapi hukum tetap harus berjalan. Bener nggak kalau sejauh mana sih Beb terkait permasalahan ini sendiri dari kacamata Habib? Begini, kalau sesama jenis, ya sesama jenis ini akan menular, dan anak-anak ini kan memiliki trauma yang sangat luar biasa, ya kan, trauma yang sangat luar biasa. Ketika ngadepin saya aja mereka histeris. Dia bilang saya udah nggak percaya sama Ustadz, bahkan saya sih udah memilih murtad daripada begini dan sebagainya, gitu kan. Artinya ini kita mesti ngobatin mereka, dan itu juga tahunan, bukan kun fayakun langsung selesai. Bahkan ketika kemarin saya wawancara itu antara interview hari pertama dan hari berikutnya aja tuh perlu waktu, perlu jeda, tetesan air mata yang sangat mendalam, ya kan, penyesalan kok kenapa saya harus kenal sama Ahmad Misri dan sebagainya. Itu. Korbannya dipastikan laki-laki semua, begitu? Laki-laki semua, ya laki-laki semua. Itu korbannya 80% di bawah umur. Untuk Anda sendiri sudah ada korban tambahan? Kenapa? Korbannya udah ada tambahan lagi? Kalau korban sudah banyak tambahan. Sampai hari ini aja tadi juga saya di dalam dikasih tahu ada 2 lagi dan sebagainya gitu kan. Kenapa? Korbannya udah ada tambahan lagi? Kalau korban sudah banyak tambahan. Sampai hari ini aja tadi juga saya di dalam dikasih tahu ada 2 lagi dan sebagainya gitu kan. Kalau ke saya itu sampai sekarang baru 13. Yang mengenaskan itu Bib katanya dilakukan di tempat ibadah. Iya, di tempat ibadah itu kalau tahu kan, kalau misalnya kita masjid itu kan, di masjid itu kan ada namanya mimbar ya. Ada mimbar, tempat imam, biasanya itu ada ruangan kanan sama kiri. Saya sudah ke masjid itu, ya, masjid MPQ ya, masjid MPQ itu di kawasan Srengseng. Saya udah ke situ, saya lihat yang mana sih kamarnya. Terus saya tanya sama merbotnya sana, saya tanya sama pengurusnya, bener nggak bahwa ada nama si ini pernah tinggal di sini, bener nggak, dan sebagainya. Semua saya tanya sedetail. Jadi ketika saya nanganin kasus ini, saya nggak percaya begitu aja dari korban. Saya harus memastikan tahun ini bener nggak ada di sini, tahun ini ada bener nggak di sini dan sebagainya. Nah, itu saya lihat memang ada ruangan. Si Ahmad Misri ini dikasih ruangan kayak kamar lah. Ya, kalau misalnya ngaji itu kan biasanya kan kita di depan ya, di halaman masjid itu kan. Kalau ini misalnya mau nyerahin hafalan Al-Quran, ya udah dimasukin kamar. Nah, disitulah kejadian. Kejadiannya ngapain aja? Ya disuruh macam-macam ya, sampai klimaks lah. Bukti visual dan CCTV mungkin ada juga di masjid. Nah, itu kan udah lama ya. Kasus itu kan udah lama. Kan saya baru nanganin ini kan, kasus ini saya baru nanganin November. Sementara kan kasus ini bergulirnya tuh 2017, 18, 19, 20 ya sampai 20. Ya, kalau 21, 22, 23, 24, 25 itu di wilayah yang berbeda.
Bib, artinya kan ini sudah jadi tersangka ya, artinya ada titik terang untuk kasus ini sendiri. Mungkin ada updatean untuk kapan Interpol untuk menjemput paksa? Kalau Interpol itu sudah bekerja, ya saya yakin Interpol sudah bekerja karena juga informasi yang saya dapatkan per kemarin sebetulnya. Cuman saya pastiin bahwa Ahmad Misri ini juga sudah diinterogasi sama pihak namanya Al-Amnul Watani, ya, dari pemerintah penegak hukum di Mesir. Al-Amnul Watani itu kalau di Indonesia seperti Mabes Polri, mungkin di atasnya sedikit ya, di atas dia Mabes Polri karena membawahi juga intelijen, teroris dan sebagainya. Seperti itu Al-Amnul Watani. Itu sudah ditahan. Kalau orang tuanya sudah dipulangin, terus istrinya juga sudah dipulangin ke Banha, tapi handphone mereka masih ditahan. Dia sudah ada kecurigaan awalnya apa sih terhadap seorang ini? Kalau kecurigaan saya nggak tahu ya awalnya. Yang saya tahu adalah ada laporan kepada saya itu pada tanggal 13 November 2025 bahwa ada terjadi pelecehan atau perbuatan asusila yang dilakukan oleh seorang tokoh. Langsung saya cari tahu di situ dari informan dari ustadz yang memberikan tahu kepada saya, baru dibuka. Seperti itu. Kalau kecurigaan awal saya nggak tahu. Tugas saya adalah memastikan benar nggak sih ini ada korbannya, seperti itu. Ketika ada korbannya juga nggak kun fayakun saya percaya, oh ya ada korban diapain gitu, enggak. Itu bisa 10 jam sampai 12 jam saya tanya. Bayangin anak kecil saya tanya 12 jam itu kan otomatis kan dia ngeblank. Kalau dia merekayasa cerita atau misalnya ada orang yang mengajarkan untuk bercerita, itu pasti ngeblank. Itu pertanyaan dari pertanyaan A, B, C, D, terus saya ulang lagi, saya lari lagi kemana, saya balik lagi ke situ. Itu terus konsisten. Ya. Dan ketika saya ingin naikin juga ke laporan, bukan ke media, ke laporan ke Mabes Polri, itu saya benar-benar udah yakin dulu. Saya tanya lagi, saya ulang, bahkan saya rekam semua. Gitu. Di samping juga alat-alat bukti lain ya yang ada tadi juga saya jelasin ada alat-alat bukti lain yang saya miliki gitu. Memang prosesnya ini kan kalau 2 alat bukti udah terpenuhi dari awal. Sudah cukup, bahkan saat dari awal aja udah 3 alat bukti sebetulnya. Tapi kan kita pengen lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat lagi. Juga alat-alat bukti lain ya yang ada tadi juga saya jelasin ada alat-alat bukti lain yang saya miliki gitu. Memang prosesnya ini kan kalau 2 alat bukti udah terpenuhi dari awal. Sudah cukup, bahkan saat dari awal aja udah 3 alat bukti sebetulnya. Tapi kan kita pengen lebih kuat dan lebih kuat dan lebih kuat lagi. Seperti itu. Kesempatan itulah memang yang memakan waktu ya, seperti pemeriksaan di RS Polri, Lapsos dan sebagainya itu memakan waktu yang sangat panjang. Tapi mengenal sosok yang bersangkutan seperti apa? Saya kenal beliau itu dulu sering dibawa sama Syekh Ali Jabir, almarhum Syekh Ali Jabir. Ya, kebetulan saya kan dulu ngisi di Damai Indonesia aku TV One ya. Dia dibawa sama Syekh Ali Jabir, namanya Syekh Ali Jabir. Terus kalau dulu tuh kan kita ada namanya 8 episode, ya kan? Episode Ali Jabir 1, saya 4, misalnya episode Ali Jabir 4 dikasihlah ke si Ahmad Misri ini 1, dikenalin sama Syekh Ali Jabir saat itu. Nah, tahun 2015 saya dengar bahwa adanya dugaan disampaikan, Bib, Abi kemarin sama si ini ya, sama Ahmad Misri. Oh iya, itu Bib, ada nih dugaan begini. Saya tanya sama yang ngasih informasi ke saya, Anda tahu katanya atau Anda mendapat dari korban? Dia bilang masih katanya, bawa korbannya ke saya. Nah, semenjak itu saya 3 kali berjumpa dengan Ahmad Misri itu sampai 2025 itu 3 kali lah. 2015 maaf. 2015 3 kali. Setiap kali Damai Indonesia aku minta saya untuk tayang bersama beliau, saya selalu nolak. Yang akhirnya saya mundur sendiri. Kenapa? Karena saya agak risih ya. Ini pulsa saya juga kan jadi korbannya kan gitu kan, nggak tahu. Sempat Habib menasihati Oh enggak, saya enggak perlu nasihatin orang, dia lebih pintar daripada saya kok. Kan saya ulama Indonesia katanya. Ya, saya Ustadz Indonesia. Ustadz Indonesia itu kan katanya dia kan menurut dia kan rendah ya. Itu. Ya. Dia lebih alim. Tapi pertanyaan dari saya gini, kan Habib kan sudah bertemu dengan korban-korbannya ya, sudah ngobrol langsung.
ada di tingkat psikologisnya, di tingkat yang sampai parah seperti apa sih? Yang sampai parah itu bahkan putus sekolah. Putus sekolah, nggak berani ngadepin orang, nggak berani ketemu sama orang, dia maunya menyendiri dan sebagainya. Ada juga yang terakhir, anak yang terakhir ini dia itu sampai maniak untuk melakukan maniak, bayangin. Itu kalau seandainya kan kita masukin ke terapi ya, kita masukin ke terapi, ke psikotes dan sebagainya, ke psikolog, itu kalau handphonenya diambil 1 hari aja ngamuknya minta ampun. Jadi dia udah, kenapa fatwanya ini adalah Imam Syafi'i dan Imam Maliki serta imam-imam lain kalau masih hidup pasti nonton ini gitu. Jadi ya namanya ini kan kayak mohon maaf, seorang bandar narkoba mungkin 2 kali 3 kali ya kan, otomatis si anak ini kan akan merasa nikmat dengan seperti itu gitu. Aku membahas kasus Syekh Ahmad Al-Misri, seorang ulama yang diduga melakukan santri bahkan di tempat ibadah, dan parahnya ketika melakukan kegiatan tersebut terduga pelaku ini membawa-bawa, juga beliau katakan perbuatan tersebut. Jadi Syekh Ahmad Al-Misri adalah orang Mesir lulusan dari Al-Azhar yang merupakan seorang ulama pendakwah yang sudah sangat terkenal di Indonesia. Bahkan kalau teman-teman tahu acara pencarian bakat Hafiz Indonesia, yang mana ini acara sudah terkenal banget, dan terduga pelaku ini salah satu dewan juri di acara tersebut. Nah, awal mula kasusnya terbongkar, ada Ustadz Abi Maki yang pada akhirnya membantu untuk mengungkapkan fakta tentang kasus ini. Jadi diduga tindakan pelecehan ini sudah dilakukan sejak tahun 2017 terhadap beberapa santri. Dan kemudian awal diketahui di tahun 2021, terduga pelaku mendapatkan laporan dari para korban dan sudah ada permintaan maaf. Tapi ternyata kejadian dari pelaku ini masih berlanjut sampai dengan tahun 2024-2025. Korbannya bukan cuma satu santri, teman-teman. Jadi modusnya, terduga pelaku ini mengiming-imingi para korban untuk bisa belajar ke Mesir dan kemudian melakukan tindakan yang tidak senonoh terhadap para korban. Dan ketika melakukan tindakan tersebut, korban kemudian kaget dan bertanya, kenapa seorang ulama melakukan hal tersebut kepada dia? Dan teman-teman tahu apa yang dijawab oleh terduga pelaku ini? Beliau menyatakan bahwa Rasulullah melakukan tindakan tersebut kepada sudahlah melakukan pelecehan. Terduga pelaku ini mengajak beberapa korban untuk nonton video begituan, teman-teman. Dan videonya sesat. Dan kemudian para korban yang merupakan santri ini bertanya kenapa diajak nonton tontonan seperti ini. Dan terduga pelaku ini kasusnya sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Saat ini terduga pelaku sudah tidak di Indonesia, lagi di Mesir dugaannya. Mari kita bantu kawal kasus ini, teman-teman, karena ini bukan permasalahan sepele, kasus sepele, dan ini dilakukan oleh seseorang yang membawa nama agama yang sangat amat. Kabar terbaru, kasus Syekh Ahmad Al-Misri akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, teman-teman. Jadi Syekh Ahmad Al-Misri sudah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus terhadap santri laki-lakinya. Saya menginformasikan bahwa saudara Sam Ahmad Misri sudah menjadi tersangka. Jadi tidak perlu lagi klarifikasi. Silahkan menghadap Mabes Polri untuk tindak lanjut kasus yang dilaporkan pada tanggal 28 November 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, jadi bagaimana pendapat kalian setelah menonton video-video yang telah saya cuplikan barusan? Kalau menurut kalian punya opini yang harus disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama atau berdebat di sana bersama. Kalau kalian punya topik next apa yang mau kita bahas, boleh juga dituliskan di kolom komentar cuy. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe, biar kalian tahu setiap kita upload video terbarunya. Nyalakan juga loncengnya cuy. Oke lah, sampai ketemu lagi di video berikutnya.